Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Edisi 293. Pada edisi ini kita hendak mempertajam pengetahuan kita tentang Al-Ismul Mausul yang mulai kita pelajari pada edisi sebelumnya, 292. Jadi edisi 292 berbicara mengenai garis besar atau berbicara secara umum tentang Al-Ismul Mausul yang dalam bahasa Indonesia dikatakan kata benda penghubung, ya, kata benda penghubung. Pada edisi ini kita hendak fokus pada kata benda penghubung alladzi. Alladzi ini digunakan untuk dia laki-laki, sebagaimana kita lihat pada edisi sebelumnya. Alladzi digunakan untuk laki-laki tunggal, ya, laki-laki tunggal. Alladzi mengandung makna yang, gitu, yang. Kemudian alladzi ini posisinya itu sebelum kata benda. Misalnya kata benda al-mudarris. Al-mudarris itu guru, ya. Jadi setelah guru muncul kata benda penghubung alladzi. Berarti al-mudarrisu alladzi artinya guru yang, guru yang. Kemudian alladzi ini harus dirangkai dengan silatul mausul untuk melengkapi maknanya. Kalau dikatakan al-mudarrisul ladzi, guru yang, itu hampir tidak punya makna. Yang apa? Jadi untuk melengkapi makna yang itu, dia dilengkapi dengan silatul mausul. Silatul mausul itu bisa berupa jumlah, al-jumlah kalimat, ya, baik fi'liyah maupun ismiyah. Kalimat fi'liyah misalnya yaskunu fil mahja, tinggal di asrama, yang tinggal itu dia, ya. Jadi ini fi'il mudhari untuk dia laki-laki itu berawalan ya, kemudian dia tidak disambungkan dengan apapun, ya. Jadi kenapa kita menggunakan fi'il mudhari untuk dia? Oleh karena isim mausulnya itu alladzi. Alladzi ini kan dia laki-laki, ya, digunakan untuk dia laki-laki. Bisa juga jumlah ismiyah. Misalnya huwa Abu Muhammadin, dia ayah Muhammad. Sehingga rangkainya menjadi al-mudarrisu alladzi huwa Abu Muhammad. Guru yang dia guru itu ayah Muhammad, ya, ayah si Muhammad. Kalau dirangkai dengan jumlah fi'liyah, al-mudarrisul ladzi yaskunu fil mahja, guru yang tinggal di asrama. Kemudian silatul mausul yang melengkapi makna isim mausul alladzi bisa juga al-murakkab. Al-murakkab di sini kita maknai prasa. Al-murakkab an-naqis, ya. Prasa yang melengkapi alladzi sebagai silatul mausul itu bisa al-jar wal majrur. Al-jar wal majrur, prasa dengan kombinasi harful jar dan kata benda yang dijarkan. Misalnya minas Sudan, dari Sudan. Sehingga rangkainya menjadi al-mudarrisu alladzi minas Sudan, guru yang berasal dari Sudan, ya. Bisa juga al-murakkab az-zarfi, ya. Al-murakkab az-zarfi itu terdiri dari zaraf diikuti oleh
kata benda majrur setelah zarab itu. Misalnya al-mudarrisul ladzi amamal masjid, guru yang sekarang berada di depan masjid, ya, di depan masjid. Begitu. Kemudian ini al-murakkab an-na'ti. Jadi ini al-mudarrisul ladzi yaskunu fil mahja', al-mudarrisul ladzi huwa Abu Muhammadin, al-mudarrisul ladzi minas Sudan, al-mudarrisul ladzi amamal masjid, itu dinamakan al-murakkab an-na'ti, perasa na'ti, ya, berdasarkan pelajaran sebelumnya. Jadi kombinasi kata benda, kemudian ini alladzi isim mausul, kemudian setelah alladzi itu silatul mausul yang bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah, bisa perasa jar majrur, bisa perasa zarfi, ya, bisa perasa zarfi. Itu dinamakan apa? Al-murakkab an-na'ti. Al-murakkab an-na'ti. Jadi al-mudarrisul ladzi yaskunu fil mahja itu perasa, bukan kalimat. Guru yang tinggal di asrama. Dia belum mengungkapkan satu pikiran yang utuh, ya. Itu masih dilengkapi dengan khabar, ya. Di sini kita pilihkan macam-macam khabar. Yang pertama itu Yamaniyun. Yamaniyun itu orang Yaman. Kalau minal Yaman, dari Yaman. Minal Iraq, dari Irak. Kalau orang Irak, Iraqiyun, ya. Bisa juga ini jumlah fi'liyah, yaskunu fil mahja, tinggal di asrama. Bisa juga kata sifat, mahirun, kata sifat tunggal ini. Kata tunggal sebagai sifat, ya, pandai. Pandai. Ini berperan sebagai apa? Sebagai khabar. Al-mudarrisul ladzi yaskunu fil mahja itu baru mubtada. Guru yang tinggal di asrama, nah, itu baru mubtada. Ada apa dengan guru yang tinggal di asrama itu? Dilengkapi dengan khabar Yamaniyun. Yamaniyun itu orang Yaman. Yamaniyun itu kata sifat yang kita namakan pada pelajaran sebelumnya kata sifat kebangsaan. Jadi kata sifat yang menunjukkan kebangsaan. Cirinya itu apa? Dia berakhir dengan ya musyaddadah, ya. Contoh yang kedua, al-mudarrisul ladzi huwa Abu Muhammadin, guru yang dia guru itu ayah Muhammad. Ada apa dengan guru yang ayahnya Muhammad? Itu minal Iraq, berasal dari Irak, atau orang Irak, Iraqiyun, ya, Iraqiyun. Ini al-mudarrisul ladzi minas Sudan, guru yang dari Sudan, maksudnya yang berasal dari Sudan. Ada apa dengan guru yang berasal dari Sudan? Itu yaskunu fil mahja, tinggal di asrama. Ya, al-mudarrisul ladzi amamal masjid, guru yang di depan masjid itu. Ada apa dengan guru yang di depan masjid itu? Itu mahirun, itu pandai, ya. Sehingga terbentuklah ini masing-masing ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang mubtadanya al-mudarris, itu kata benda kita pilihkan sebagai mubtada. Kemudian khabarnya itu Yamaniyun minal Iraq yaskunu fil mahja, atau mahirun, ya. Jadi al-mudarris ini mubtada, al-mudarrisu Yamaniyun, guru itu orang Yaman. Kemudian setelah al-mudarris kita letakkan alladzi yaskunu fil mahja. Alladzi yaskunu fil mahja. Itu disebut apa itu? Perasa mausuliyun, ya.
Perasa mausuliun yang terdiri dari isim mausul dan silah mausul. Nah, jadi ini sebetulnya kalau kita buang ini alladzi yaskunu fil mahja alladzi huwa Abu Muhammadin, itu kita buang semuanya, kalimatnya masih utuh. Jadi al-mudarrisu yamaniyun itu kan kalimat ismiyah yang mubtadanya al-mudarrisu yamaniyun ya khabar. Jadi guru itu orang Yaman. Al-mudarrisu minal Iraq, guru itu dari Irak. Al-mudarrisu yaskunu fil mahja, guru itu tinggal di asrama. Al-mudarrisu mahirun, guru itu pandai. Itu semuanya jumlah ismiyah ya. Jadi kalau kita hilangkan ini isim mausul dan silah mausul, ingat isim mausul plus silah mausul itu merupakan apa? Perasa mausuliun. Jadi masih tetap terjadi kalimat ismiyah. Jadi sebetulnya ini alladzi yaskunu fil mahja itu memberikan keterangan tambahan terhadap al-mudarris. Ya, al-mudarris guru apa? Guru alladzi yaskunu fil mahja, guru yang tinggal di asrama, guru yang dia itu ayah Muhammad, guru yang dari Sudan, guru yang di depan masjid, kalau gitu kan. Nah, jadi ada apa dengan guru yang tinggal di asrama? Nah, ini harus dilengkapi dengan predikat khabar ya. Al-mudarrisu alladzi yaskunu fil mahja yamaniyun, guru yang tinggal di asrama itu Yamaniun, orang Yaman. Guru yang dia itu ayah Muhammad itu berasal dari Irak, minal Irak. Guru yang berasal dari Sudan itu yaskunu fil mahja, tinggal di mahja, di asrama. Jadi guru yang sekarang berada di depan masjid itu mahirun, pandai. Jadi untuk menjadi kalimat ini harus dilengkapi dengan khabar. Ini khabarnya. Yamaniun minal Iraq yaskun fil mahja mahirun, yang berfungsi menjelaskan mubtada, ya, menjelaskan mubtada. Jadi perhatikan al-mudarrisu, ya, al-mudarrisu ini subjek atau mubtada. Dalam kalimat ini dijelaskan oleh Yamaniun. Ada apa dengan mubtada? Ada apa dengan guru itu? Oh, guru itu orang Yaman. Nah, tapi dalam perasa ini, perasa na'tiyun ini, al-mudarrisul ladzi yaskunu fil mahja, guru itu diterangkan oleh alladzi yaskunu fil mahja. Jadi guru yang mana? Guru yang alladzi yaskunu fil mahja. Jadi alladzi yaskunu fil mahja itu menerangkan al-mudarris. Nah, kemudian ada apa dengan al-mudarrisul ladzi yaskunu fil mahja? Jawabnya yamaniyun. Jadi ini predikat yang menjelaskan al-mudarrisu alladzi yaskunu fil mahja, ya. Berdasarkan itu, mari kita kerjakan latihan ini. Ada 6 kalimat dalam latihan. Nah, coba kita lihat. Kata pertama itu ini kata benda. Anak, buku, guru, pria. Kemudian ini pria juga, ini anak laki-laki. Itu semuanya kata benda kan? Nah, setelah itu muncul yang, isim mausul. Yang ini yang. Jadi konstruknya seperti itu ya. Jadi kombinasi kata benda dengan yang ini tidak mengandung arti yang lengkap. Jadi kalau dikatakan anak yang bagaimana? Kemudian yang ini harus diikuti oleh apa yang dinamakan silah mausul. Ya, apa yang disebut dengan silah mausul. Apa itu silah mausul? Silah mausul adalah kalimat maupun frasa setelah isim mausul yang melengkapi arti isim mausul. Jadi frasa setelah isim mausul itu terbatas pada 2 macam frasa.
perasa al-jar majrur dan perasa zarfiyun, ya. Perasa zarfiyun. Tidak bisa perasa selain itu. Tidak bisa perasa wasfiyun, misalnya tidak bisa. Jadi harus perasa al-jar wal majrur dan perasa zarfiyun. Kemudian setelah yang itu kalimat fi'liyah maupun ismiyah atau perasa jar majrur atau perasa zarfi. Mari kita lihat setelah yang dalam kalimat pertama. Memakan sayuran itu jumlah fi'liyah, ya. Yang ada di atas meja itu zarfi. Nah ini zarfi, perasa zarfi. Yang ada di atas meja langsung, ya. Kalau di atas meja langsung kita menggunakan harful jar ala. Kalau ala itu perasa jar majrur. Ya, perasa jar majrur. Nih, perasa al-jar wal majrur. Jadi kalau buku itu tidak langsung di atas meja, itu zaraf, fauqa, ya kan? Kalau langsung itu ala. Jadi perasa jar majrur. Yang ada di depan kelas ini zarfi, perasa zarfi di depan sekolah. Nah, ini coba lihat nomor 4, pria yang ditolong kemarin, ya. Jadi dia ditolong kemarin, ini kalimat fi'liyah pasif, ya. Kalimat fi'liyah pasif. Jadi perhatikan kalimat fi'liyah ini, kalimat fi'liyah setelah isim mausul yang dikatakan sigatul mausul itu bisa aktif, bisa pasif, ya. Kalau di sini dia aktif, bisa juga pasif, ya. Kemudian ya bisa pasif, bisa aktif, bisa pasif. Dalam contoh, dalam soal ini nomor 4, pria yang ditolong kemarin. Jadi silah mausulnya itu kalimat pasif, ya. Ada apa dengan pria yang ditolong kemarin? Oh, sedang menolong seorang anak laki-laki miskin. Sedang menolong seorang anak laki-laki miskin. Berarti sedang menolong seorang anak laki-laki miskin itu predikat, ya, yang menjelaskan pria atau khabar. Kemudian yang ditolong kemarin itu silah mausul yang menjelaskan pria, ya, yang menjelaskan pria. Jadi ada dua entitas yang menjelaskan pria di sini. Yang pertama yang ditolong kemarin, itu silah mausul, ya, silah mausul. Ya, kalau sampai di situ saja belum terbentuk kalimat. Kemudian entitas kedua yang menjelaskan pria itu ini sedang menolong seorang anak laki-laki miskin. Baru terbentuk kalimat. Oleh karena apa? Oleh karena sedang menolong seorang anak laki-laki miskin itu khabar, ya. Ini yang sedang memasak makanan. Jadi pria yang sedang memasak makanan itu yang sedang memasak makanan itu silah mausul, ya, silah mausul, ya, silah mausulnya ini sedang memasak makanan. Yang sedang memasak makanan itu perasa mausuli yang menjelaskan pria. Khabarnya ini seorang koki terkenal. Yang terakhir yang berperan sebagai mubtada itu anak laki-laki. Anak laki-laki yang mana? Anak laki-laki yang tinggal di depan rumah. Kalau kita urai ini, yang tinggal di depan rumah, yang itu isim mausul, tinggal di depan rumah itu silah mausul. Kombinasi isim mausul dengan silah mausul itu disebut al-murakkab al-mausuli. Itu pelajaran sebelumnya. Jadi perasa mausuli yang menjelaskan ini. Kemudian sedang belajar di Fakultas Teknik itu dinamakan predikat atau khabar, ya, predikat atau khabar. Kemudian coba lihat kata benda sebelum alladhi, sebelum isim mausul itu. Kata benda itu bisa berfungsi sebagai mubtada seperti di sini, bisa berfungsi sebagai fa'il, ya, bisa berfungsi sebagai fa'il, juga bisa berfungsi sebagai objek.
Jadi kalau kalimatnya guru yang tinggal di asrama, ya, guru yang tinggal di asrama itu sedang bepergian. Bepergian itu kata kerja. Kalau kita letakkan di sini, ya, berarti mudaris itu berperan sebagai apa? Berperan sebagai fa'il, subjek dari kata kerja. Ya. Kalau misalnya kalau di sini kita letakkan kata kerja pasif, berarti kalimatnya kalimat fi'liyah pasif. Ya, guru yang tinggal di asrama itu ditolong kemarin. Itu kalimat fi'liyah pasif, ya. Kalimat fi'liyah pasif. Nah, bisa juga ini berperan sebagai objek. Ya, misalnya saya menolong siapa? Saya menolong guru. Berarti ini objek, ya. Saya menolong guru yang tinggal di asrama itu. Ya, saya melihat guru yang berasal dari Sudan itu. Nah, jadi di sini dia sebagai objek. Nanti akan kita kembangkan ke situ. Jadi kata benda itu dalam edisi ini berfungsi sebagai mubtada. Nanti dalam edisi berikutnya kita berikan latihan di mana kata benda itu berfungsi sebagai fa'il maupun sebagai naibul fa'il maupun sebagai maf'ulun bih. Nah, mari kita kerjakan latihan ini. Ya, anak yang memakan sayuran itu kuat. Jadi anak itu kalau suka makan sayur, dia akan tumbuh menjadi anak yang kuat, ya. Jadi anak itu tiflun. Tiflun itu kalau dalam bahasa Inggris child, anak, ya. Jadi anak ini sebagai mubtada, ya, sebagai mubtada semua ini. Jadi dia itu ma'rifah al-tiflu. Al-tiflu. Nah, ini laki-laki, berarti alladhi, ya kan? Setelah alladhi itu silah mausul, memakan. Memakan itu akala ya'kulu. Memakan itu akala ini fi'il madhi, akala ya'kulu fi'il mudhari. Ya'kulu. Jadi memakan ini mudhari, ya. Ya. Jadi anak yang memakan sayuran tiap hari itu kuat, ya. Al-tiflu alladhi, jadi memakan itu mudhari untuk al-tifl, untuk huwa itu ini ya'kulu. Alladhi ya'kulu sayuran, khudar. Sayuran itu khudar, ya. Al-khudara. Coba kumpulkan kosakata yang muncul di setiap edisi, mulai edisi 1 sampai edisi terakhir ini. Al-khudara. Al-tiflu alladhi ya'kulul khudara. Nah, itu baru mubtada. Ya. Ada apa dengan al-tiflu alladhi ya'kul khudara? Itu kuat. Ini khabar, kuat ini. Qawiyun, ya. Nah. Kemudian buku al-kitabu. Oleh karena kata benda di sini semuanya berperan sebagai mubtada, jadi harakat huruf akhirnya itu dhammah, ya. Al-tiflu, al-kitabu, alladhi. Oleh karena ini tunggal laki-laki, alladhi. Kemudian di atas meja itu jar wal majrur. Jadi silah mausulnya itu al jar wal majrur, seperti minas Sudan. Alladhi 'alal maktabi. Al-maktabi. Jadi bisa kalimat, bisa perasa jar majrur, bisa perasa zarfi, ya. Jadi ini di sebelah kanannya sudah masuki wilayah khabar, ya. Ada apa dengan al-kitabu alladzi al-maktab?
baru. Nah, ini khabarnya kata ganti, kata sifat ya. Ini kata sifat. Kata sifat. Ini pun kata sifat ya, qawiyun kata sifat. Baru itu jadidun. 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 Jadi al-kitabul ladzi 'alal maktabi jadidun. Oke, nomor 3, gurunya laki-laki, al-mudarrisu. Al-mudarrisu, nggak usah mikir-mikir lagi, al-mudarrisu atau al-mudarrisa atau al-mudarrisi, jelas al-mudarrisu, oleh karena dia berperan sebagai khabar, sebagai mubtada. Al-mudarrisu alladzi, ini semuanya alladzi, oleh karena kata benda sebelum alladzi itu semuanya laki-laki tunggal. Alladzi, ini silah mausulnya itu perasa zarfi, di depan sekolah. Amamal madrasati, amamal madrasati, amamal madrasati, baru setelah ini khabar. Al-mudarrisu alladzi amamal madrasati. Jadi amamal madrasati itu silah mausulnya. Al-maktabi silah mausul, ya'kul khudar itu silah mausul. Ada apa dengan al-mudarrisu alladzi amamal madrasati? Dapat berbahasa Inggris. Perhatikan ini. Dapat berbahasa Inggris itu kalimat dapat. Ya. Dapat itu apa? Yastati'u. Ya. Dapat kebiasaan atau dapat sekarang. Ya. Yang tasrifnya dulu sudah pernah kita tulis di situ. Al-mudarrisu alladzi amamal madrasati yastati'u. Coba lihat lagi edisi mengenai kalimat dapat. Yastati'u. Yastati'u, setelah dapat ini ada lagi kata kerja berbahasa. Ya, kata kerja setelah yastati'u itu harus pakai an ya. An itu harfun nasbin. Jadi fi'il mudhari mansub. An, ya, berbahasa, yatakallamu. Yatakallamu. Jadi an yatakallama. Yatakallama. Ai yatakallama. Jadi yastati'u an yatakallama Inggris, al-inkliziyah. Nama bahasa itu pakai alif lam. Ing, ya, ing, kaf, lam, ya, ing, kli, ini ziyah. Ziyah. Apa harokat akhir al-inkliziyah? Itu jelas fathah, oleh karena dia objek. Berbahasa apa? Berbahasa Inggris. Kalau saya hendak mengatakan saya dapat, ana, ya, dapat untuk saya itu gantiya jadi hamzah. Ana astati'u. An gantiya dengan hamzah. Ana astati'u an atakallama al-ingliziyah. Ya kan? Jadi al-mudarrisul ladzi amama al-madrasah, itu mubtadanya, guru yang berada di depan sekolah itu sekarang ini, yastati'u, dapat, ayatakallama, berbahasa Ingliziyah, berbahasa Inggris. Jadi coba simak lagi edisi mengenai dapat. Itu muncul setelah kita mempelajari an-nawasib, partikel-partikel nasab, ya, partikel-partikel nasab. Oleh karena dapat ini apabila diikuti oleh kata kerja, maka kata kerjanya itu pakai an. An itu partikel nasab. Jadi kata kerja yang didahului oleh an itu kata kerja mudhari, mansub, ya. Nah. Oke, pria yang ditolong kemarin sedang menolong seorang anak laki-laki miskin.
Jadi ini kalau dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, yang ditolong kemarin itu dinamakan anak kalimat, ya, anak kalimat. Kalau ini sedang menolong seorang anak laki-laki miskin, itu disebut induk kalimat, ya, induk kalimat. Induk kalimat itu independent clause, kalau anak kalimat itu dependent clause. Nah, pria ar-rajulu ini begitu ya, ar-rajulu, pria itu ar-rajulu alladhi, selalu begitu, ar-rajulu alladhi, pria yang, kalau kita menggunakan yang saja dia tidak punya makna, ya. Pria yang apa? Pria yang ditolong kemarin. Jadi alladhi itu supaya punya makna yang lengkap, maka dia harus diikuti oleh silah mausul. Silah mausul itu bisa kalimat aktif, bisa kalimat pasif, nih kalimat pasif, bisa al-jar wal majrur, bisa perasa zorfi. Mesti ingat ini, yang ditolong kemarin, berarti ini ditolong itu madin, kata kerja lampau, oleh karena waktunya kemarin. Dan dia pasif. Kata kerja lampau pasif itu mengacu pada pola fa'ala, fu'ila. Ya, fu'ila. Fu'ila. Ini fu'ila. Fu'ila. Kalau aktif itu fa'ala, bisa fa'ula, bisa fa'ila, ya. Tapi kalau pasif itu fa'ila. Lihat lagi edisi mengenai kata kerja lampau pasif. Sudah kita pelajari semua itu. Ar-rajulu alladhi, ditolong, kalau menolong itu nasara. Kalau ditolong nusira. Jadi polakan ke fu'ila, nusira. Ini telah menolong, ini telah ditolong. Yang ini telah ditolong. Ditolong. Jadi ar-rajulu alladhi nusira, telah ditolong, nusira. Kemarin ams, jadi silah mausulnya itu nusira ams. Ar-rajulul ladzi nusira ams, berarti itu sudah batas akhir dari mubtada, ya. Ada apa dengan ar-rajulu alladzi nusira ams? Sekarang dia sedang menolong. Ini kalau telah itu nasara, kalau sedang atau akan, itu fi'il mudhari, kan? Fi'il mudhari itu pakai awalan, ada 4 awal mudhari, ya, ta, a, na, ya. Jadi oleh karena ini huwa, jadi ya, kemudian huruf akhirnya itu dhammah, jadi awalan ini berharokat fathah untuk thulathi mujarrad. Ini thulathi mujarrad berbasis 3 huruf dan di situ tidak ada tambahan. Kemudian huruf kedua ini setelah akar kata, atau huruf pertama akar kata itu sukun, yan. Kemudian ini bervariasi, tergantung ininya, tergantung kata kerjanya, ya. Ini nasara ini kebetulan mengacu pada varian u, jadi yansuru. Lihat kamus itu, ya. Atau kita sudah mempelajari dalil-dalil yang bisa digunakan untuk memprediksi ini, varian ini. Yansuru, kalau fataha yaftahu, ya, yaftahu. Fataha yaftahu, kalau alima ya'lamu. Alima mengacu pada varian a, oleh karena huruf keduanya itu kasrah. Fataha juga mengacu pada varian a, oleh karena huruf ketiganya itu huruf izhar, ya, huruf kerongkongan, huruf yang makhrajnya dikerongkongan. Lihat lagi itu, ya.
Ar-rajulul ladzi nusira ams, ya sedang menolong itu yansuru. Ya, ini sedang menolong ya. Yansuru. Yansuru. Ini kata kerja verb plus subjek ya. Subjeknya itu apa? Subjeknya itu huwa. Huwa yang kembali, huwa itu yang mengacu pada ar-rajul, huwa. Mana huwa di situ tersembunyi ya. Siapa yang dia tolong, apa objeknya? Seorang anak laki-laki, waladan. Jadi seorang itu ditunjukkan oleh tanwin ini, waladan. Ini objek. Kata benda ya. Ini kata benda sebagai objek. Setelah kata benda itu ada kata sifat, miskin, yang menjelaskan waladan. Selaras, faqiran. Faqiran. Ya. Faqiran. Sehingga kalimatnya menjadi ar-rajulul ladzi nusira ams, pria yang ditolong kemarin, sekarang itu yansuru waladan faqiran, sedang menolong seorang anak laki-laki miskin, ya. Sedang menolong anak laki-laki miskin. Oke, berikutnya pria itu ar-rajulu. Pria itu ar-rajulu. Sama dengan ini ya. Ar-rajulu alladzi, yang apa? Sedang memasak. Memasak itu tabakha yatbuhu. Tabakha yatbuhu. Dia mengacu pada varian u. Yatbuhu. Yatbuhu. Jadi kalau kita lihat ini merupakan penyimpangan dari dalil-dalil untuk memprediksi varian mudhari yang sudah kita pelajari. Kalau kita lihat tabakha, huruf ketiganya itu huruf izhar, huruf kerokongan ya. Jadi seharusnya dia mengacu pada varian a, tapi tidak. Tabakha yatbuhu. Jadi ar-rajulu alladzi yatbuhu, yatbuhu, ar-rajulul ladzi yatbuhu makanan. Makanan itu ta'am. Itu alif lam ya. Ya. Alif lam, yatbuhu at-ta'ama. At-ta'ama. Jadi itu alif lam ya. At-ta'ama. Ar-rajulu alladzi yatbuhu at-ta'ama. Nah, ini sudah batas antara mubtada khabar. Berikutnya itu mubtada. Ada apa dengan ar-rajul ladzi yatbuhu at-ta'ama? Seorang koki terkenal. Koki itu tukang masak ya. Tukang masak itu tabbakh. Tabbakh. Ya, tabbakhun. Dia mengacu pada pola fa'alun yang menunjukkan orang yang banyak melakukan. Jadi orang yang banyak memasak itu tabbakh. Orang yang banyak terbang itu toyar, pilot ya. Orang yang banyak menjahit itu apa itu? Khayat ya, khayat. Tabbahun terkenal, masyhurun. Sifat ya. Tabbahun masyhurun, selaras dengan ini. Masyhurun. Ini objek. Yang berperan sebagai objek itu kata benda ya. Ini kata sifat yang menjelaskan objek, selaras dengan objek. Jadi ar-rajulul ladzi yatbuhu at-ta'ama tabbahun masyhurun. Kalau saya nak mengatakan saya sedang memasak makanan, ana ini ganti dengan hamzah, ana atbuhu at-ta'ama.
Kemudian kalau saya mengatakan saya seorang tukang masak terkenal, ada tabbahun masyhurun kalau saya itu laki-laki. Yang terakhir, anak laki-laki yang tinggal di depan rumah, ya, al-waladu alladhi tinggal yaskunu. Ini banyak kita gunakan ini kata yaskunu ini. Alladhi yaskunu, di depan rumah, amamal baiti. Amamal baiti. Amamal baiti. Jadi silah mausulnya itu perasa zarfi, amamal baiti. Ini apa namanya itu jumlah fi'liyah. Alladhi yaskunu amamal baiti. Ini sudah batas mubtada ya. Sedang belajar di fakultas teknik atau sedang kuliah ya. Belajar di fakultas itu kuliah. Sedang kuliah. Apa itu? Sedang kuliah, yadrusu. Darasa yadrusu. Yadrusu fi, lanjut ke sini ya. Fi, fakultas itu kuliah. Jadi fakultas itu kuliah. Teknik itu handasah. Fi kulliyatil handasah. Fi kulliyatil, ini di fakultas itu, teknik itu handasah. Faculty of Engineering. Handasati. Kalau fakultas kedokteran kulliyatit tibbi, ya. Kulliyatit tibbi. Fakultas bahasa kulliyatil lughah, ya. Kulliyatil lughah. Fakultas politik kulliyatis siyasah, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga kalimatnya menjadi al-waladul ladzi yaskunu amamal baiti yadrusu fi kulliyatil handasah. Kalau kita ubah soalnya, di depan rumah saya, amama baiti, al-waladul ladzi yaskunu amama baiti yadrusu fi kulliyatil handasah, ya. Oke, itulah 6 soal yang dimunculkan di latihan edisi 293 ini. Kita ulangi sekali lagi. Al-waladul ladzi yaskunu amamal baiti yadrusu fi kulliyatil handasah. Anak laki-laki yang tinggal di depan rumah, ya, yadrusu, sedang kuliah, sedang belajar fi kulliyatil handasah, di fakultas teknik. Nanti kalau sudah selesai kuliah di fakultas teknik, dia akan menjadi seorang muhandis. Jadi muhandis itu seakar dengan handasah. Muhandis itu insinyur, ya. Ar-rajulu alladhi yatbuhu ta'ama. Jadi pria yang sedang memasak makanan itu tabbahun masyhurun, seorang koki terkenal. Ya, kalau ini koki terkenal, ya. Kemudian berikutnya ini. Ar-rajulul ladzi nusira ams yansuru waladan faqiran. Pria yang ditolong kemarin sekarang sedang menolong seorang anak laki-laki miskin, ya, laki miskin. Ini fi'il madhi pasif majhul, ya. Ini fi'il mudhari aktif ma'lum, ya. Ini al-mudarrisul ladzi amama al-madrasati, guru yang di depan sekolah itu,
Jadi sekarang ada seorang guru berdiri atau bagaimana di depan sekolah, dia itu yastati'u, dapat ayatakallama, berbahasa al-Inggrisiyah, berbahasa Arab. Kalau berbahasa Inggris, kalau berbahasa Arab, al-Arabiyah. Al-Arabiyah. Ya. Kemudian ini Al-Kitabul ladzi 'alal maktab, buku yang ada di atas meja itu jadidun, baru. Yang ini nomor 1, At-tiflul ladzi ya'kul khudar. Jadi anak, the child yang memakan, who eats vegetables, yang memakan sayur-sayuran, itu qawiyun, itu strong, is strong, ya. Jadi at-tiflu alladhi ya'kul khudara qawiyun. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, the child who eats vegetables, ini tak bisa strong, harus ada isnya, ya. Is qawiyun. Ya, is itu sebetulnya yakunu, tapi kalau dalam bahasa Arab tidak perlu pakai yakunu, langsung saja kata sifat, ya. Al-tiflu alladhi ya'kul khudara qawiyun. Hah? Anak laki-laki, ya. Anak laki-laki. Kalau tifl itu child. Child itu anak kecil, ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris waladun itu boy, ya kan. Kalau tiflun itu child. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat, tetap semangat. Kita sedang berbicara mengenai satu pokok bahasan yang populer, yaitu al-ismul mausul, yang barangkali akan menjadi pokok bahasan kita dalam beberapa hari ke depan. Bahkan 10 hari barangkali, 10 hari ke depan kita masih berbicara mengenai ini. Masih ada ini pernik-pernik yang perlu kita pelajari, ya. Pernik-pernik yang perlu kita pelajari. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.